Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Anda ingin nggak mendapatkan pahala yang abadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, terus Anda miliki? Tiada lagi. Itulah yang disebut wakaf. Dan wakaf ilmu yang direpresentasikan dengan buku yang direpresentasikan lagi dengan surat Fatihah, menurut pendapat saya inilah yang terpenting. Benar. Bayangkan nama Tuhan Lata Uzza Manat bagi orang musyrik itu salah satunya di antaranya adalah Kana. Dan salah satu nama Tuhan mereka juga Kanas. Bayangin kalau baca iya Kana budu. Waduh. Kana nama Tuhan mereka. Nah di sini dijelaskan amat sangat detail dan baik dengan susunan yang sederhana dan mudah dimengerti untuk kita bisa mendapatkan pengertian yang utuh. Jangan lupa wakaf ini tidak akan hilang selama-lamanya abadi. Dengan 300.000 rupiah bisa mendapatkan 5 buah buku ini yang kami salurkan banyak sekali. Kami akan salurkan ke seluruh Indonesia. Insya Allah saya sudah pesan. Saya pesan insya Allah 3 paket. Untuk berapa berarti? Untuk 900.000 akan mendapatkan 15 buku ini dan akan disalurkan langsung pada mereka yang betul-betul memahami Tadabbur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat punya waktu luang untuk bisa ngaji di tiap pagi bersama MKI, dan tentu kenikmatan iman dan Islam yang mendorong kita semua sampai detik ini kita istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam sunnah-sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan inilah kebersyukuran yang harus kita ungkapkan ya setiap hari, dengan tidak hanya dengan kata-kata alhamdulillah tentunya, tapi sebuah kesyukuran yang kita rasakan sehingga kita aplikasikan dalam wujud nyata amal soleh kita di setiap hari ya. Dan alhamdulillah kita sudah bisa mengkaji Asmaul Husna yang memang di tiap hari Rabu ini kita akan membahas serial tentang Asmaul Husna bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, dan kita doakan guru-guru kita dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan kajian Zoom ini. Allah rahmati, Allah berkahi, dan mudah-mudahan semua menjadi amal soleh yang abadi ya. Dan termasuk kita semua jamaah yang dimuliakan Allah yang selalu hadir di pagi ini, termasuk juga orang-orang yang Allah cintai ya. Dan mudah-mudahan kelak kita semua di akhirat bisa mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan kemudian berjumpa dengan beliau di akhirat kelak, dan mudah-mudahan bisa bertetangga dengan orang-orang soleh, dan semuanya adalah kita termasuk yang saling mendoakan ya. Mudah-mudahan kita semua bersama-sama kita masuk surga, dan ini sebuah kenikmatan akhirat yang luar biasa yang memang itu menjadi sebuah tujuan kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini guru kita sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikhair, alhamdulillah, bibarakati doaikum. Wa antum kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan ini doa kita juga untuk semua jamaah di sini ya. Mudah-mudahan Insya Allah, Insya Allah. juga dalam keadaan sehat walafiat, baik Ya Rabb. berkah Ya gitu Rabb, ya. ya Rabb, Dengan ya Rabb. keluarga, dan ayo kita ajak anak-anak kita ikut ngaji gitu. Ini salah satu program dari MKI juga nih, gerakan untuk ngajak anak-anak kita ngaji nih Ustaz. Ya, Setelah mungkin kalau ibu-ibu ngajak suaminya ngaji gitu ya, minimal kalau tidak langsung live juga bisa rekamannya di-share gitu ya ke keluarga terdekat kita, suami, anak,
kemudian juga saudara-saudara yang terdekat di lingkungan terdekat, tetangga gitu ya, sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan semakin banyak yang ngaji ini wasilah dari amal soleh kita, yang amal soleh dalam artinya hanya nge-share gitu ya, hanya kata-kata mengajak itu sebuah kebaikan yang luar biasa yang disebutkan dalam sabda Nabi mandala ala khairin gitu ya. Bang, siapa orang yang mengajak kepada kebaikan ya dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang dikerjakan orang itu. Jadi ini amal yang sederhana tapi sesungguhnya sangat luar biasa Ustaz ya. Amal Masya yang Allah. terus mengalir gitu ya. Kenapa misalkan disebutkan Abu Bakar ini susah di eh, lampaui amal solehnya oleh para sahabat yang lain karena dia termasuk orang as-sabiqunal awalun yang pertama kali eh, beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian beliau ngajak kepada sahabat-sahabatnya ya. Nah itulah kebaikan yang terus mengalir kepada beliau. Termasuk mudah-mudahan kita termasuk yang juga mempunyai semangat giroh ya untuk mengajak Ya sahabat-sahabat Rob. yang Ya lain, Rob. keluarganya untuk juga ikut ngaji ya. Dan nanti di kajian pagi ini masih lanjut Ustaz ya tentang mana-mana yang disebutkan dalam bahasa Indonesia itu memang sangat sederhana ya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf gitu ya. Padahal dalam bahasa Arab itu memang bahasa Al-Quran sangat banyak variasi yang menjelaskan tentang sifat agung itu ya. Dan insya Allah Nah, sekarang ini Al-Afu ya Ustaz ya. Al-Ghafur. Al-Ghafur dulu ya. Kemarin kan Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Insya Allah pekan depan kita bahas Al-Afu. Baik Ustaz. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah masih memberi umur kepada kita Ya Rob. dan amin Allahumma amin. Baik Ustaz, Faliyatul Mashkur Ustaz. Tayyib. Syukran jazakumullahu khair. Akhirul kiram. Wa ta'ala Allah fi kulli hayatikum insyaAllah. Amin amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalna Qur'ana fi qulubil mu'minin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu sahabat MKI dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kehadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang betapa Allah itu Maha Pengampun, Maha Memaafkan, Maha Penghapus dosa, Maha luas ampunannya. Maka di ayat yang tadi saya kutip dari surat yang ketiga, surah Ali Imran, ayat yang ke-31, Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, katakan wahai Muhammad, jika saja ada orang yang mengaku mencintai aku, maka Allah SWT perintahkan Rasulullah SAW untuk mengajak semua orang yang mengaku mencintai Rasul SAW, fattabi'uni, maka itibaklah kepadaku. Maka itibak kepada Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar mengikuti, bukan hanya sekedar taklid, bukan hanya sekedar niru, tetapi menjalankan dengan penuh keimanan. Karena sekedar yakin, sekedar percaya itu sangat berbeda dengan keimanan. Ketika kita paham bahwa kalau keyakinan itu kita tahu ada ilmal yakin,
ada ainal yakin, melihat dengan mata kepala sendiri, dan kemudian merasakan, yaitu hakul yakin. Bagaimana seseorang bisa yakin bahwa contoh misalnya Zamirasol itu manfaat? Ya, baru dengar dari Kunini bahwa ada Zamirasol yang katanya begini, katanya begitu, katanya kan baru katanya. Berarti ilmu yakin karena yang ngomong Kunini bisa dipercaya. Apalagi dari Ustadz Dodi bisa dipercaya. Tapi itu baru ilmu yakin. Begitu ngelihat iklannya di MKI, oh garamnya yang ini ada tulisannya Zamira Saltnya, baru melihat dengan mata kepala sendiri. Begitu beli kebun ini, ya kontak terus minta diajarin bagaimana cara pemakaiannya, apakah direndam kaki, apakah direndam badan, buat mandi, buat bersihin noda kuningan, buat nambahin cita rasa masakan dan seterusnya, buat ngerendam nanas sebelum dikonsumsi, me, apa namanya, meramu daun pepaya dengan itu dan seterusnya dan seterusnya. Belimbing uluh misalnya dicocolin, jeruk misalnya sankis dengan itu dan seterusnya. Baru maka kemudian ketika merasakan sendiri, iya benar itu hakul yakin. Itu hanya sekadar keyakinan. Tetapi berbeda dengan keimanan. Ketika seseorang melihat pembelajaran yang datang dari kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu percaya bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah berbohong. Orang kafir Quraisy itu yakin bahwa Nabiullah Muhammad SAW adalah sosok yang amanah. Bahkan mereka percaya dan yakin bahwa Muhammad bin Abdullah alaihissalam ini mereka gelari dengan Al-Amin, yang terpercaya, tidak pernah berkhianat. Akan tetapi ketika beliau berusaha untuk mengajarkan tentang keimanan, maka ketika satu kali Rasulullah SAW pernah ada di Bukit Sofa setelah mengumpulkan semua kerabatnya, kalian percaya nggak kalau saya katakan di belakang Jabal Abi Kubais ini ada musuh yang akan menyerang kita? Maka semua mengatakan kami percaya kepadamu. Yakin? Yakin. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa dia adalah Rasulnya yang tidak ada ilah selain dia. Maka semua tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW kecuali beberapa orang saja. Nah, artinya berbeda antara apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepercayaan dan keyakinan dengan keimanan yang seseorang munculkan. Kenapa? Beriman itu butuh 3 aspek. Rasulullah SAW menyatakan al-iman iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amal bil jawarih. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan al-iman ma'rufa bil qalbi wa qawlu bil lisan wal af'al bil arkan. Tapi intinya sama, bahwa iman itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga digenapkan dalam hati, pikiran dan perasaan, dan kemudian mesti mengejawantah sebagai sebuah amal perbuatan. Nah, di sini pentingnya kemudian seseorang menjadi beriman itu harus ada amalnya. Nah, sama seperti ketika kita membahas tentang Al-Ghafur. Kalau cuma sekedar, oh iya Allah Al-Ghafur, tinggal dicatat, di copy, datanya tentang, oh hadisnya ini, ayatnya ini, tetapi yang dibutuhkan keimanan itu adalah bagaimana memunculkan akhlak ketika Allah itu Al-Ghafur. Kita sudah menuntaskan bagian yang awal, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika kita mempelajari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sudahkah kita berakhlak? Sudahkah kita bersikap? Sudahkah kita punya peneladanan terhadap kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka saya sebagai Abdurrahman Abdurrahim, maka saya akan menebarkan cinta kasih kepada sesama. Maka kurangi jutek-juteknya, maka kurangi galak-galaknya, kurangi neken orang, kurangi memaksa kepada dalam kondisi di mana seseorang butuh
kasih sayang kita. Nah, ini yang kemudian menjadi keimanan berbeda dengan keyakinan dan kepercayaan. Mari kita mengimani bab Al-Ghafur. Ya. Al-Ghafur ini adalah bagian di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Al-Ghafur ini adalah ya memang betul keterbatasan pada pemahaman perbendaharaan kata kita menjadi Maha Pengampun. Tetapi apa perbedaannya dengan Al-Ghaffar? Kalau Al-Ghaffar dan Al-Ghafur ini yang satu bedanya bicara tentang kuantitatif, yang satu bicara tentang kualitatif. Yang satu bicara tentang banyaknya ampunannya, yang satu bicara tentang maha luas pengampunannya. Jadi ada orang yang berkali-kali melakukan kesalahan selama ujung akhirnya adalah pertobatan, permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan dihadirkan yang namanya ampunan. Maka dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53 Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kul ya ibadi alladzina rafu. Jadi jangan israf ya. Ala anfusihim, orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu, jangan berputus asa mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Dikatakan di sini innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tidak hanya sekedar meyakini bahwa oh iya betul Allah adalah Al-Ghafur, Allah adalah Ar-Rahim. Maka seluruh dosa akan diampuni oleh Allah SWT selama kita meminta ampunan dengan sebenar-benarnya. Pasti akan diampuni oleh Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis ini difahami sebagai Hasan Gharib. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya Bani Adam, wahai anak Adam. Ya, dikatakan, lau balagat, kalau sampai dunub, ya, dosamu, ya, ananas sama memenuhi langit, ya, artinya dosanya banyak banget memenuhi langit, ya, ananas sama. Sumastaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ghafartulak, aku akan ampuni dengan kepastian pengampunan. Masya Allah. Di sini Allah SWT menjadi bagian yang selalu senantiasa tidak sama seperti kita. Kita seringkali masih menyimpan dendam. Saya maafkan tapi tidak akan pernah saya lupakan. Waduh, itu dendam namanya. Ya. Maka seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, bagaimana dengan orang yang sudah kita mintain maaf tapi kemudian dia tidak mau memaafkan? Itu urusan dia sama Allah. Di surat 24 ayat 22 menyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam asbabun nuzulnya ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha difitnah, ya, berzina dengan Sofwan, maka kemudian Rasulullah SAW marah dan sampai kemudian Ibunda Aisyah pulang ke rumah. Tepatnya dipulangkan oleh Rasulullah SAW. Nah, begitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu marah, maka dia menyatakan kepada kerabatnya yang dia santuni, dia katakan, saya tidak akan memaafkan kamu, saya tidak akan santuni kamu. Kemudian turun surat 24 ayat 22. Ya. Yang isinya kurang lebih intinya adalah menyatakan barang siapa tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, dia akan berurusan dengan tidak adanya ya Allah SWT. Seketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung mengkelap dan kemudian menyatakan, saya maafkan kamu, saya akan tetap santuni kamu. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang seorang pria pendosa
yang kemudian dia minta kepada anaknya, nak, nanti kalau bapak meninggal, bakar jenazah bapak, kemudian abunya yang setengah tebarkan di laut pada saat badai, yang sisanya tebarkan ke daratan ketika angin besar. Maka kemudian wafat beliau dilaksanakan oleh anaknya karena ini wasiat dari bapaknya. Kenapa dia lakukan itu? Rupanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah begitu mudah mengumpulkan begitu banyak debu dan menghidupkannya kembali, menghadapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Untuk apa engkau mengerjakan itu?" Maka dia menyatakan, "Aku takut kepadamu ya Allah." Oh, jika begitu, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ghafirlak, aku akan ampuni kau." Dengan apa? Dengan ketakutan itu. Jadi bahkan di dalam surat 98 ayat yang ke-7 dan ke-8, orang yang beriman saja tidak cukup kalau dia tidak punya yang namanya amal soleh, tetapi harus diiringkan dengan rasa takut, harus punya khasyah. Harus punya khasyah itu untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Jadi diperuntukkan untuk siapa? Untuk yang mempunyai rasa takut kepada Allah SWT. Ini kita kadang-kadang nggak punya rasa takut sama sekali bikin dosa sama Allah SWT. Dosa kecil, Ustaz. Bukan masalah dosa kecil, bukan masalah dosa kecil atau besar, tapi kepada siapa kita bermaksiat. Itu yang kemudian membuat kita harusnya astagfirullahaladzim. Kalau nggak diampuni sama Allah, kayak apa kita ini? A'udzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu sahabat MKI dimanapun berada, dalam konteks taubatan nasuha, Allah sayang kepada hambanya dan seluruh ibadah yang Allah hadirkan itu menggugurkan dosa-dosa. Sholat lima waktu, dari sholat Jumat ke Jumat, sodako, infak, zakat, umrah, bahkan dikatakan al-umrah ilal umrah kafaratan lima bainahuma. Al-hajj mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Dari umrah ke umrah itu menghapuskan dosa di antaranya. Dan haji yang mabrur balasannya adalah surga. Muttafaqun alaih. Dan bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa tidaklah setiap musibah, kelelahan, keletihan, bahkan tusukan duri pun menghapuskan dosa. Kurang apa kita ini? Insya Allah. Bahkan ketika kita berwudu, tidaklah tersisa sedikit pun tetesan air kecuali menggugurkan dosa bersamanya. Masya Allah. Dan Allah adalah zat yang paling gembira ketika hambanya bertobat. Akhirnya dia kembali. Sebelangsak apapun orang, seruwet apapun cara berpikirnya, serusuh apapun dia, sekacau apapun perbuatannya, seburuk apapun akhlaknya, ketika dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah, terlalu banyak catatan orang-orang yang kemudian ketika melakukan kesalahan di masa lalu kemudian kembali kepada Allah. Baik orang-orang yang hijrah ke dalam Islam maupun para mu'allaf yang kembali ke dalam Islam. Atau orang-orang yang kemudian ketika dia tidak paham tentang segala sesuatu, ketika ikut MKI, maka dia mendapatkan khazanah keilmuan yang begitu banyak. Ada Ustadz Sahal yang menceritakan tentang alam gaib. Bagaimana kita menghindarkan pengaruh-pengaruh buruk dari para jin. Bagaimana kita mengokohkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu parent yang ilmunya mesti kuat, bukan childrening. Karena children adalah objek yang kemudian jadi bagian yang harus kita terus berikan pelajaran. Begitu juga ada begitu banyak Ustaz Tuan Guru Suparman Fajar, ada Ustaz Khalil Alam,
ada Ustaz Saiful dan seterusnya. Yang ketika kita belajar ilmu yang datang dari MKI ini begitu lengkap. Bahkan sebentar lagi kita akan punya program khusus ya Mas Ella ya buat anak-anak, buat bapak-bapaknya supaya bisa dongeng juga gitu dan seterusnya. Kita menjadi super family, Masya Allah. Super dad, super mom, super kid, jadi super family. Luar biasa. Nah, siang dan malam ketika kita lelah dalam amal, bahkan Rasulullah SAW menyatakan sesiapa yang berlelah-lelah di jalan Allah di siang hari, maka malam harinya diampuni. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang malam harinya bekerja, satpam, yang ngambil shift 2, shift 3. Ada orang yang kemudian harus lembur. Ada para pekerja jalanan yang kemudian harus memperbaiki jalanan di malam hari ketika trafiknya sedang ringan. Maka di siang harinya ketika lelah, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, makin banyak bertobat, makin luas rezeki seseorang. Di pertemuan yang sebelumnya saya sampaikan di surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12 itu istighfar mengundang banyaknya anak buah, kebun, sungai dan lain-lain. Dan ada satu kisah dari Imam Ahmad yang kemudian beliau ketika satu kali berangkat ke Basrah, ke Irak, tanpa tujuan. Maksudnya nggak ada perdagangan, nggak ada mencari hadis, nggak ada apa-apa. Beliau pergi aja ke sana, tanpa alasan. Sampailah beliau sholat maghrib dan isya itu di satu masjid, terus kemudian beliau ingin meluruskan punggungnya dengan beristirahat. Diusir sama marbotnya. Ya Syekh, nggak boleh tidur di masjid. Akhrij, keluar. Begitu di luar, beliau seluncur lagi, udah mulai dikunci sama marbotnya. Enggak. Masjid bukan buat tempat tidur. Sana. Keluar. Ada seorang tukang roti yang di depan masjid itu melihat Imam Ahmad begitu iba. Ya Syekh, ta'al. Wahai Bapak, sini deh. Kalau antum diusir-usir sama marbot dari tadi, ini ada tempat saya, ini ada tumpukan tepung yang biasanya saya istirahatnya di situ. Cuma dilembarin sama selimut begitu. Silakan istirahat. Perjalanan dari jauh kayaknya. Silakan. Sambil si tukang roti ini membuat roti. Tambahin garam istighfar, nambahin tepung istighfar, gulung tepung istighfar, balik tepung istighfar. Terus begitu adonan dipenuhi dan istighfar terus banyak banget. Imam Ahmad kagum sama istighfarnya beliau ini. Terus Imam Ahmad nanya sama beliau, apa yang kau rasakan dari keutamaan istighfarmu yang begitu banyak itu? Beliau dengan sambil ngadon, beliau bilang, Alhamdulillah tidak ada satupun doa yang saya mintakan kepada Allah SWT kecuali semuanya dikabulkan. Illa wahidan, kecuali satu. Apa itu? Kata Imam Ahmad. Saya pengen ketemu Imam Ahmad. Lompat Imam Ahmad. Allahu Akbar. Jadi gara-gara antum istighfar itu, anak mesti harus sampai ke sini tanpa sebab. Antum siapa? Anak Imam Ahmad. Masya Allah. Masya Allah. Itu bagian yang sangat luar biasa menurut saya. Kisah-kisah hikmah seperti ini mestinya meneladani kita, memberikan satu pembelajaran bahwa seberapa kuat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang yang kemudian baru mau tobat kalau nanti udah enakan dikit. Saya baru mau haji kalau udah agak tua. Sekarang itu masih muda lah saya. Masih apa semboyan itu? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enggak gitu. Ya. Jadi mati masuk surga itu jika dipenuhi dengan ketaatan. Mestinya muda saatnya takwa, ya. Tua makin taat, mati masuk surga insya Allah.
Maka jangan pernah menunda taubat, jangan pernah menunda kebaikan. Karena kita nggak pernah tahu dari amal yang mana Allah SWT mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Jangan tunggu tua untuk mohon ampun. Karena mati nggak harus tua. Umur 80 meninggal pantas. Umur 17 meninggal pantas. Umur 3 hari meninggal pantas. Bahkan masih di perut meninggal pantas. Nggak ada yang nggak pantas untuk sebuah kematian. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW beristighfar lebih dari 100 kali dalam satu hari. Ada riwayat menyatakan 70 kali, yang dimaksud 70 itu seperti halnya menyatakan bahwa 7, 70, 700, 7000 itu bermakna banyak dalam bahasa idiom Arab. Sama seperti orang Jawa Timuran biasanya kalau ngomong banyak itu nggak mau ngomong wakai gitu, enggak. Tapi pengsu tak jaran gitu. Maksudnya 60 kuda itu tapak kakinya bisa numpuk di tanah itu banyak banget gitu. Itu bahkan dalam bahasa yang nggak enak, yang Dayak gitu, dan seterusnya. Itu angka-angka yang kemudian menyatakan banyak sekali. Dan bahkan Allah SWT sering menyebut dengan bighairi hisab, ya, nggak dihitung sama Allah. Nah, mari kita lihat bahwa orang yang bertakwa itu cirinya adalah diantaranya dia bersegera mohon ampunan. Kita lihat surat yang ketiga, ayat 133, 134, tapi poinnya ada di 135. Di surat 3 ayat 133 itu Allah SWT menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan yang datang dari Rabb, wal jannah, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Ini diperuntukkan untuk orang bertakwa. Mahwal muttaqin, orang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fi syarra'i wad dharra. Dia menafkahkan hartanya di waktu sempit, di waktu lapang. Unianti bolak-balik nggemborin poster ngingetin bahwa ayo sedekah, ayo sedekah, ayo sedekah. Bukan buat Unianti, tapi ini buat kita yang kemudian menginginkan amal soleh di hari ini. Kita nggak pernah tahu Allah SWT akan memberikan pahala sebesar apa, penghilangan kemudaratan pada hari ini seperti apa. Allah SWT akan cabut kecelakaan untuk kita. Bisa jadi karena sedekah kita, sedekah subuh kita, sedekah yang kemudian saya pernah sampaikan bahwa kita tidak akan pernah bisa bawa harta kita ke kuburan. Karena kantongnya itu, kafan itu nggak ada kantongnya. Maka jangan pernah kemudian menahan rizki orang lain. Ada begitu banyak ayat yang Allah SWT menyatakan di ayat tadi itu, alladzina yunfikuna fi syarra'i wad dharra. Ciri takwa yang lain ada di dalam surat yang kedua, ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa yang Allah SWT telah rizkikan kepada dia serahkan kepada orang lain. Kemudian di surat 3 ayat 134 tadi, wal kadhiminal ghaid, mudah mengendalikan dirinya, wal afina anin nas, dan dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang sama orang yang berbuat kebaikan. Mari kita lihat ayat 135-nya. Orang bertakwa itu bukan orang yang ngajinya terus-terusan, melintir tasbih, nggak keluar-keluar dari masjid, pikiran terus. Enggak, bukan. Bukan hanya itu. Dan ketika kita tahu bahwa Allah SWT tidak menginginkan ketakwaan yang seperti itu di setiap kita, dan kita juga nggak mampu karena ada anak yang mesti diurus, ada istri yang mesti dinafkahi, ada orang tua yang harus dirawat, ada banyak sekali ya yang menjadi kegiatan kita sehari-hari. Maka kemudian ketika kita melakukan kesalahan sekecil apapun, bahkan kesalahan-kesalahan yang merembet, ngajak orang untuk riba, bikin perjanjian utang tapi nggak dicatat, nggak ada saksi. Maka hal-hal yang seperti ini membuat kita menjadi mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di surat 3 ayat 135 dinyatakan, walladzina idza fa'alu fahisyata aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim al-ayat. Dan apabila kita melakukan satu kesalahan atau kedoliman yang merembet melibatkan orang lain, zina, riba, dan seterusnya, fahisya, maka cepat-cepat ingat Allah, cepat-cepat istighfar. Itu ciri orang takwa. Jadi orang bertakwa bukan yang nggak punya salah sama sekali. Punya salah, tapi begitu ingat, seperti Nabi Adam alaihissalam, begitu salah diingatkan, maka langsung Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Tapi kalau kita lihat iblis bersalah, kenapa kamu nggak mau sujud sama Adam? Dan dia tetap sombong. A'udzubillahi min dzalik, subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah 59 ayat 18 itu mengingatkan kita untuk bertakwa dan berbekal. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan perhatikan setiap diri untuk bekal kemudian hari itu sudah cukup belum. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, bertakwalah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Maka sahabat MK dimanapun berada, calon penghuni surga semuanya, ketika kita paham bahwa Allah SWT memberikan begitu banyak fasilitas untuk kita bisa menjalankan seluruh kegiatan ini tanpa merasa harus sempurna, maka menyempurnakan istiqomah pun ya, itu justru dengan istighfar juga. Gitu. Nah, mari kita lihat bahwa ketika menyempurnakan istiqomah itu dengan ampunan juga, kita lihat surat 41 ayat yang ke-6. Kalau ada yang berkenan mau baca, monggo silahkan. Surat 41 ayat 6. Innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimuhu ilaihi wastaghfiruhu. Saya baca di artinya, B. Monggo silahkan. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Ya. Matur nuwun Mbak Ina. Itu jelas ya, ayat itu jelas banget. Gitu. Jelas sekali bahwa menyempurnakan keistiqomahan itu nggak akan bisa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala punya mekanisme ampunan. Fastaghfiruhu ilaihi wastaqimuhu. Wastaqimuhu ilaihi wastaghfir. Istiqomahlah dan mohon ampunlah. Mohon ampun itu justru bagian dari kesempurnaan amalan itu sendiri. Gitu. Nah, mudah-mudahan setiap kita menjadi terinspirasi untuk terus memperbanyak istighfar. Istighfar ini terutama untuk kita ketika berhadapan dengan satu situasi yang kemudian pada tempatnya. Jangan kemudian istighfar ini jadi sebuah kemarahan atau sebuah kekesalan. Misalnya lagi ngobrol, bercanda, ditimpuk bantal. Astagfirullahaladzim. Itu kan dipakai buat marah istighfar. Bukan itu. Ya. Atau kemudian ketika seorang ibu menemukan rumahnya berantakan, nggak karu-karuan. Astagfirullahaladzim. Itu juga bukan istighfar. Maka istighfar itu nyaris tak terdengar. Ketika kita melihat sesuatu, maka istighfar itu ketika memenuhi hati, maka
Kalau saya boleh saran, nggak usah hitung-hitungan sama Allah soal istighfar mah. Karena kita nggak tahu di istighfar yang keberapa Allah Subhanahu wa taala mau menerima ampunan, ya, memberikan ampunan kepada kita, entah di istighfar yang keberapa. 83 mungkin, 97 mungkin, nggak tahu. Maka perbanyak saja. Seperti tadi kisahnya Imam Ahmad, ya, ada orang yang kemudian istighfar terus gitu ya dalam bikin roti, ternyata tidak ada satupun doanya yang tidak dikabulkan. Masya Allah. Nah, kalau ada sahabat MKI yang mungkin mau sharing soal Al-Ghafur ini, atau mau nanya boleh, mau bantah boleh, mau nyanggah boleh, mau nambah boleh, asal jangan ada yang marah-marah. Saya kembali lagi ke Ustadz Khalis. Mudah-mudahan apa yang dibahas pada pagi hari ini menjadi bagian kesempurnaan amal kita. Faitabadul masykur ya Ustadz Khalis. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Baik, barakallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus menteladani ya apa yang sudah tadi disampaikan, bahwa tidak hanya dihafal, tidak hanya kita mengetahui apa mana-mana agung dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu Al-Ghafur gitu ya, dan seperti yang dikaji tadi hari ini, maka kita harus mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, bahwa kita menjadi orang-orang pemaaf. Dan itulah yang insya Allah kita akan sharing di sini. Silakan jamaah yang ingin berbagi gitu ya, bertanya juga boleh, berbagi pengalaman. Karena tadi kalau Imam Ahmad mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa ya, yang dia tiba-tiba ingin saja ke Basrah gitu ya, tanpa ada sebab, karena istighfarnya seorang penjual roti, maka mudah-mudahan ini juga kita punya pengalaman spiritual seperti ini yang bisa di-share, dan ini mudah-mudahan bukan untuk berujub gitu ya, tapi untuk menginspirasi juga sahabat-sahabat yang lain, terutama istighfar ini begitu banyak manfaatnya yang kita rasakan. Di dunia saja udah banyak gitu ya yang kita rasakan. Baik, nih Pak Husairi ini ingin sharing, silakan Pak Husairi. Abah, mangga, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Bah. Izin bertanya terkait dengan Mangga. amalan zikir maupun istighfar. Kan itu Masya Allah. disebut di ayat, berzikirlah kamu, beristighfarlah kamu dalam keadaan berdiri, duduk maupun tidur. Nah, kalau ngelihat kondisi berdiri, duduk ataupun tidur, artinya misalnya kita lagi nyetir mobil dalam keadaan tidak fokus, tetap boleh-boleh aja kita berzikir dan beristighfar ya, Bang. Boleh, Bang. Boleh, Nah, sangat boleh, Bang. misalnya gini, sambil nonton sepak bola, nonton mata ke TV tapi mulut berzikir. Boleh, Nah, gimana? insya Allah nggak ada masalah, Bang. Oke. Kalau Abah lihat di surat 50 surah Qaf ayat 18. Ada yang berkenan baca, atau Abah sendiri yang mau baca, atau teman-teman mau baca surat 50 ayat 18? Mangga. Silakan. Bagaimana ketika seseorang melisankan zikirnya itu kemudian menjadi istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Surat 50 ya. Kop, silakan. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Masya Allah. Matur nuwun Mbak Vivi. Ketika apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita istighfar, sambil nonton bola, sambil ini, sambil itu, yang penting bukan dengan sambil maksiat aja, sambil megang kartu gaple gitu, masang goceng-goceng, astagfirullahaladzim, enggak, itu sih enggak benar, itu mencampurkan yang hak dengan yang batil, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan begitu Abah Husairi insya Allah mendawamkan istighfarnya. Begitu, Bah. Siap, syukran. Wallahu a'lam. Barakallah. Yang lain monggo, silahkan. Silakan. Mungkin ada yang ini Bu Sri, silakan Bu Sri dari Jogja ya. Monggo Bu Yahya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun? Saya sedaya. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya.
Pak Ustadz, ini Iya, mengenai istighfar itu kaitannya kan kita takut kepada Allah ya Pak Ustadz betul. dengan azabnya, dengan itu. Jadi kita banyak istighfar gitu ya Pak Iya, Ustadz. iya. Nah, takutnya kita itu kan harus kita punya literasi lah banyak gitu ya ini di pikiran kita bahwa takut kita itu harus diilmui gitu baru terus kita Hmm, beristighfar gitu. iya. Kalau kita takutnya cuma takut istighfar tanpa diilmui, jadi kita harus belajar khosyah dulu gitu atau istighfar dulu gitu Pak Ustadz supaya kita istighfarnya itu benar-benar dalam gitu. Memang kita Hmm, benar-benar takut gitu Pak Ustadz. Jadi iya. mana yang harus didahulukan? Masya Ini Allah. ilmu dulu takutnya atau istighfar aja gitu. Asal Hmm, istighfar gitu Pak ya. Ustadz. Bagaimana Pak Istighfar Ustadz? bibir ya istilahnya ya. Iya begitu Pak Ustadz. Baik, baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di surat 50 ayat 18 itu tidak ada satu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Atau bahasa kita rokib atid. Ya, rokibun atid itu bukan nama sebetulnya. Rokibun atid itu malaikat yang akrab dengan kita dan atid. Saya selalu siap melakukan pencatatan-pencatatan. Nah, ketika kita tahu bahwa istighfar itu kadang-kadang harus didalami sampai benar-benar kita tahu betul bahwa kita melakukan kesalahan baru istighfar, tapi bagian ini sepertinya tidak termaktub dalam surat 3 ayat 133 tadi, Bu. Surat 3 ayat 100, 3:133. iya, 133 itu kata Allah SWT, wasari'u, bersegeralah. Kalau bersegera itu ada masalah, nggak ada masalah, ada kekeliruan, nggak ada kekeliruan, pokoknya istighfar aja udah. Oh Istighfar iya. itu posisinya adalah menempatkan diri bahwa kita ini manusia. Manusia itu ma'al khata' wal forget. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka dengan manusia itu tempatnya salah dan lupa, maka istighfar itu menjadi kebutuhan hati, kalau saya istilahkan gitu. Jadi mau diimani atau tidak, mau dihayati atau tidak, mau diresapi atau tidak, biasakan, dawamkan, istiqomahkan lisan itu untuk senantiasa beristighfar. Sehingga tadi catatan malaikat bisa membuat kita menjadi menyelamatkan kita. Ini orang ahli istighfar ya Allah. Dia sehari itu istighfarnya sekian banyak. Kurang lebih, enggak kurang dari sekian banyak. Itu kan jadi keistimewaan zikir kita juga. Gitu. Sehingga ketika kita mendawamkan istighfar itu dalam keadaan apapun, betul bahwa harus diilmui istighfar itu nggak cuma sekedar dilisankan. Saya setuju, tetapi jangan juga melupakan bahwa kondisinya harus ideal banget, harus perfeksionis banget, terus lupa bahwa kita harus realistis, bahwa kita harus mendawamkan kalau istilahnya itu mielin. Mielin itu otot terlatih. Kalau ke hati kita sering tanpa harus pakai cincin zikir, harus pakai melintir tasbih, harus kemudian ada sesuatu baru istighfar. Tapi kalau hati kita terus astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi keutamaan zikir kita itu adalah istighfar. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena begini, Islam ini sekali lagi saya sampaikan dijadikan oleh Allah SWT sebagai sebuah minhajul hayah, sebagai integrated system of life, sebagai tatanan holistik yang terpadu dan tidak bisa dipretelin satu sisi sama aspek yang lain. Tetapi Allah SWT punya mekanisme yang sangat luas dan kemudian sangat luar biasa, yaitu apa? Fattaqullaha mastata'tum. Surat berapa tuh? Surat 64 ayat 15 atau berapa tuh? Fattaqullaha mastata'tum itu. Saya kadang kalau lupa tuh suka nggak ingat. Ketika kita tahu bahwa bertakwalah segenap kemampuan, nah kita kemudian ngambil ambang batasnya bisa yang paling tinggi dengan optimisme yang sangat luar biasa,
bisa mengambil ambang terendah dengan kondisi paling pesimis. Ada orang yang kemudian menjadi sangat luar biasa ketika bicara tentang Palestina misalnya gitu ya. Wah, kita mesti berapi-api dia. Pokoknya kalau perlu kita berangkat ke Palestina gitu. Ya. Bapak Haikal, tunjukkan jalan ke saya supaya saya bisa berangkat ke Palestina dan saya akan perangi Yahudi itu. Mati syahid saya, Masya Allah. Luar biasa, semangat betul. Ya. Tetapi ada yang dilupakan. Pasukan Al-Qassam itu hafalannya 30 juz dari umur 10 tahun. Hafalan kita udah berapa? Satu. Bahasa Arab, gitu ya. Khalid takalam Arabi, gitu. Khalid takalam luqatan Arabi jaidan, gitu. Kalau nggak bisa bahasa Arab, jangan ngimpi mau ke tanah Arab, gitu. Nanti malah nyusahin, gitu. Apakah kita mengerti Medan? Ya, sebelah sini ada apa, sebelah sini ada apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ada nyasar banyak kan nanya, malah nyusahin orang. Mendingan kita doain, mendingan kita nyumbang, mendingan kita sosialisasi tentang betapa Palestina itu seperti ini dan seterusnya. Gitu. Maka ada juga orang yang kemudian ngambil ambang batas yang terendah, fatakola masa toktumnya sampai ke level yang paling rendah. Gitu. Oh, 16 ya Ustaz. 64-16. Syukran. Jazakumullah khair. Jadi ketika kita tahu bahwa ada orang yang mengambil ambang batas terendah, ya namanya bertakwa ya kan segenap kemampuan kita, asal kita mampunya segitu ya sudah tuh, nggak usah ngoyo, kita ini cuman bolehnya ya sesuai sama niat kita kok gitu. Itu kan jadi bagian yang kemudian, nah kita mau sisi ambil yang mana nih? Mau ambil yang paling optimis gitu ya, atau mau ngambil yang paling pesimis. Nah kita ada di rentang itu. Syukur-syukur kita bisa taruh di posisi tengah. Ya. Kalau katanya Fatih Vera, yang sedang-sedang saja gitu ya. Gitu kurang lebih Bu Sri. Mudah-mudahan jadi hikmah buat kita. Barakallah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Dapat nih Pak Alhamdulillah. Ustadz saya. Masya Dapat. Allah, Masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khair Pak Wakadzalik, Ustadz. barakallah. Iya. Salam takdim buat keluarga. Barakallah. Insya Allah. Teh Ria, Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kisah hikmahnya Imam Ahmad tadi, apakah artinya kita masing-masing dalam keseharian punya zikir favorit di luar zikir-zikir lain yang disunahkan? Seperti seseorang tadi yang istighfarnya membawa kepada doa-doanya untuk bertemu Imam Ahmad. Bisa saja, boleh saja, silahkan saja. Karena memang kalau kayak Bilal bin Rabah radhiyallahu an, beliau mengandalkan amalannya dengan sholat sunnah syukur wudhu. Menurut istilah ulama kita, beliau selalu senantiasa 2 rakaat ya setelah berwudu gitu, dan tidak pernah dia tinggalkan, dan bahkan itu menyebabkan Rasulullah SAW waktu Mi'raj mendengarkan suara terompahnya Bilal bin Rabah. Ketika Abdullah bin Amr bin As diberitakan tentang ada seseorang pemuda surga yang masih berjalan di atas muka bumi selama 3 kali berturut-turut, Rasulullah SAW menyatakan sebentar lagi akan datang seorang pemuda surga yang masih berjalan di atas muka bumi. Maka Abdullah bin Amr bin As ini orang yang punya ghibtah, punya rasa iri terhadap ibadahnya orang lain. Saya ini, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, saya ini yang paling dekat dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Saya paling banyak niru Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah SAW kerjakan, pasti saya kerjakan. Kok bukan saya yang disebut sebagai pemuda surga yang masih berjalan di atas muka bumi? Maka dia ikuti pria tersebut dan kemudian dia bilang, boleh nggak saya menginap di rumahmu selama 3 hari, bertamu di rumah? Oh, ahlan, hayakallah. Maka kemudian menginaplah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an di rumah beliau. Apa yang terjadi? Sholat tahajud, dia nggak sholat tahajud, para Abdullah bin Amr bin As yang tahajud.
Saum dia nggak saum sunnah gitu. Duha dia nggak duha. Jadi sampai hari ketiga memata-matai kehidupannya seorang pria surga yang masih berada di atas muka bumi ini membuat Abdullah bin Amr bin As jadi ghibtah. Ini apa sih amalannya orang ini nih? Gitu. Kok nggak nemu saya? Padahal ibadahnya banyakan saya. Maka kemudian sampai 3 hari dia pamit. Sudah 3 hari nih. Sebetulnya alaku ya, ana cuma pengen memata-matai antum dari setiap amal ibadah yang antum kerjakan. Karena Rasulullah SAW pernah menyatakan antum sampai 3 kali bahwa sesaat lagi akan datang pemuda yang berada di atas muka bumi dan yang muncul antum terus. Gitu. Hani. Jadi apa yang antum lakukan? Kamera itu seperti sebagaimana engkau melihatku. Apa yang saya amalkan tidak ada. Tapi boleh jadi setiap mau tidur itu saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu senantiasa saya memberikan maaf kepada orang-orang yang mendolimi saya. Jadi memberikan maaf itu afina aninas dengan sifat al-ghafurnya Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat sinkron dan relatable gitu. Sangat berkaitan sekali. Dan kemudian ketika kita lihat ada begitu banyak amalan-amalan para sahabat yang lain yang juga kemudian seperti Abu Hurairah misalnya witir setiap malam gitu, tidak pernah ditinggal. Ibnu Umar radhiyallahu an gitu. Itu beliau pernah ditegur oleh Rasulullah SAW untuk sholat malam, maka dia andalkan sholat malamnya. Nah, mangga lamun teria bade aya anu biasa didikir gitu ya atau diwiritin gitu monggo aja gitu silahkan aja gitu teh ya wallahu a'lam. Yang Iya, lain monggo silahkan. silakan yang lain dan ini inspirasi ya. Banyak dari tadi kisah-kisah para sahabat Nabi yang mulia ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Zikir gacuan gitu ya, zikir yang paling Betul, sangat betul, disenangi. Misalkan ada apa namanya Sayyidul Istighfar, boleh tuh yang mulia. boleh, boleh, Sayyidul sangat Istighfar boleh, ya. Itu sangat juga boleh. ya. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaannya Bu Yahya tadi di Jogja, bahwa tidak harus kita masuk ke dalam kedalaman ilmu yang sampai harus kayak gimana banget baru istighfar, enggak. Gitu. Ternyata bisa juga kemudian kita sekedar melafazkan itu sebagai amalan diri. Gitu. Dan terlalu banyak jika kita lihat bagaimana orang yang sering beristighfar itu mendapatkan begitu banyak fadilah gitu. Saya pernah nyoba sama supir taksi ketika saya istighfar gitu. Bapak capek banget kayaknya denger saya istighfar gitu, kedengeran sama beliau. Bapak capek banget kayaknya. Enggak, saya bilang. Didengar istighfarnya kayak gitu banget. Katanya. Oh enggak, saya berusaha dawam. Sejak itu saya nggak mau bunyiin lagi istighfarnya. Karena kedengeran sama orang tuh kayaknya apa banget gitu. Kan kalau kita lagi astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Lagi ada masalah Pak? Enggak harus ada masalah. Jadi istighfar itu kalau jadi amalan andalan kita, insya Allah itu sangat luar biasa. Ada begitu banyak contoh. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah SWT, mohon ampun kepada Allah SWT, menyegerakan, mengendalikan hati, kemudian menempuh ilmu-ilmu syar'i, sehingga Allah SWT akan selamatkan tidak hanya lisan kita, tetapi amalan hati kita yang kemudian muncul sebagai amalan fisik. Dalam maksud two in one ya Ustaz ya, misalkan Nah, two in one itu kalau saya maksud misalkan ibu-ibu nih lagi masak kan ibadah tuh ya, menyediakan makanan untuk suami, untuk anak ya, sambil istighfar itu kan two in one ya. boleh, boleh, Satu pekerjaan boleh. kemudian dua amal soleh yang luar Masya biasa Allah, Masya istighfar Allah. gitu ya. Cuma ya itu tadi, jangan dipakai buat marah istighfar itu. Astagfirullahaladzim, gitu. Itu kan buat marah itu. Itu bukan lafaz marah.
Dan juga bukan yang ketinggian, astagfirullahaladzim. Itu kayak, bisa rapi nggak sih lo gitu? Bukan itu padahal. Bahkan kadang-kadang Allah itu ada di kamar mandi gara-gara ibu-ibu, Ustaz. Iya. Itu kalau pagi anaknya di kamar mandi lama itu digebrak itu pintunya, brak 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 brak. Ya Allah, ngapain aja sih lu di kamar mandi? Tuh kan. Jadi gitu tuh. Istighfar, istighfar gitu. Mampir istighfar. Monggo Bu Yaya, silakan Bu Yaya. Pak Ustadz, Ya, silakan. ini mau minta dikasih cara ini sebenarnya Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang kalau kita mau berzikir atau malam bangun gitu, kadang-kadang kan istighfar dulu ya Pak Ustadz. Ya. Tapi tuh kok susah nyantel gitu, kayaknya kayak masih layangan putus gitu Pak Oh, Ustadz. Bagaimana supaya tek langsung connect, nyantel, terus kita menikmati itu bagaimana Pak Ustadz ya? Masya Minta Allah. tolong Masya ininya Pak Allah. Ustadz. Baik, Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kalau triknya supaya kita berhadapan sama apa namanya malam-malam gitu ya. Misalnya nih. Ini tolong nak, bantal kecil, bantal kecil. Iya. Misalnya ya, salah satu contoh gitu ya. Makasih. Nih bantalnya begini, kelihatan nggak? Sehingga kalau bantalnya saja begitu gitu misalnya, jadi kita begitu ngadep bantal tuh, astagfirullahaladzim. Atau eh, tempelin stiker yang fluoresen yang ada fosforite-nya, tempelin di atas begitu kita melek gitu. Mohon ampunlah kepada Allah gitu, istighfar apa segala macam dan seterusnya. Atau bikin yang agak timbul, taruh di apa headbednya kita gitu, begitu kepegang tulisannya astagfirullahaladzim misalnya, apapun sih gitu, bisa begitu. Rasulullah SAW biasanya kalau malam kebangun itu bacaannya 10. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu. Jadi 10 itu insya Allah. Nah, kalau itu didawamkan, Masya Allah, fadilahnya juga luar biasa. Nanti kita akan bahas tentang bab zikir khusus di Hisnul Muslim. Ya, kita akan masuk ke dalam bagian di mana ada banyak cara untuk kita bisa hadirkan itu. Dan kadang-kadang orang yang belum hafal apa namanya, belum hafal doa-doa apa segala macam itu, Masya Allah rumahnya penuh tempelan itu di pintu apa namanya lemari ada tulisan Alhamdulillahi kama hasan taqal kifah hasin khuluqi, di apa pintu kamar mandi digantung pakai tali gitu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, baliknya gufronaka gitu. Jadi begitu orang mau nabrak itu baca doa dulu gitu. Di dashboard mobil doa safar apalah segala macam, bisa dengan berbagai macam cara. Seperti halnya orang yang nggak hafal Al-Quran itu boleh sambil sholat baca atau pegang mushaf gitu ya, Busri ya. Wallahu a'lam. So, Iya Pak Ustadz, Pak Ustadz. baik. Mbak Mei, Afan Ustadz pernah dengar istighfar bagaikan sabun membersihkan dan zikir bagian parfum. Mohon pencerahannya. Wah, saya malah belajar dari Mbak Mei ini. Insya Allah. Ya. Jadi, cuman saya nggak tahu ini apakah hadis, apakah makalah gitu ya. Tapi saya setuju bahwa istighfar itu bagaikan pembersih ya, bagaikan sabun ya. Dan zikir itu bagaikan parfum. Orang yang tidak bisa berzikir itu fisiknya mati sebetulnya, kata Allah SWT. Maka kalau istilahnya Ustadz Khalis itu illa bidzikrillahi tatmainul qulub. Gitu. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita itu bisa tenang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustadz, kita sudahi kajian pagi. Oh, masih ada yang mau nanya.
Pak Ya, Amir Solo, monggo. silakan Pak Amir. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz bilang ketika mencoba atau berinteraksi dalam taksi berbicara dengan driver, ada reaksi yang disampaikan tadi. Artinya saya eh, bertanya kaitannya ketika kita beristighfar, terus di sela-sela kita itu ada interaksi dengan pihak lain. Ya. Artinya ketika sudah bekerja tanpa sepengetahui kita istighfar, terus Ya. diajak ngomong ini mengurangi nggak bobot dari apa yang kita niatkan, Ustadz? Masya Allah, Masya Allah. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Selama hatinya terus yang seperti saya bilang tadi, mielin, otot terlatih. Jadi nggak perlu dilisankan. Kadang-kadang ada begitu banyak ulama yang punya amalan-amalan khafi, amalan-amalan tersembunyi. Amalan-amalan yang hatinya saja beristighfar tanpa dia harus lafazkan. Gitu. Makanya sejak itu saya menjadikan istighfar itu sebagai amalan hati, nggak lagi saya lafazkan dengan zikir, karena ternyata ada orang yang terganggu dalam tanda kutip, konteksnya tadi supir taksi tadi, ternyata dia ngerasa saya banyak masalah gitu. Curiga. Gitu Mas Amir. Artinya di sela-sela kita berinteraksi itu tidak mengurangi bobotnya Enggak, ya Ustadz. insya Allah, Artinya insya Allah. tetap kita harus menjawab, gitu kan? Betul, Bersangkutan juga tidak betul. tahu ketika kita bekerja seperti apa, tahu-tahu Iya, dia ngomong itu kan. iya, iya. Ya wajib kita menjawab, tapi itu tidak Betul. mengurangi bobotnya ya. Insya Allah, insya Allah. Karena bagaimanapun hubungan kita dengan Allah SWT, dengan hubungan kita dengan manusia, itu kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita jago ibadah kayak apa, tapi kalau nggak manfaat buat orang lain, kata Rasulullah SAW, nggak ada pentingnya. Gitu. Bahkan kalau kita mau bedah, tanya Tuan Guru Suparman Fajar, dari ayat-ayat yang kita bandingkan, ayat yang sifatnya ubudiyah dengan ayat-ayat yang sifatnya muamalah, itu ternyata Allah Subhanahu wa taala membaginya satu ayat ubudiyah 100 ayat muamalah. Kalau antum tidak percaya, boleh kita bedah sama-sama itu, atau tanya sama Tuan Guru Suparman Fajar. Gitu. Itu jadi urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah urusan pribadi. Tapi urusan kita interaksi dengan orang adalah urusan yang kemudian buat kemaslahatan banyak orang. Amin. Kebayang nggak kalau kita boleh jadi ahli zikir tapi sombong karena nggak dengerin orang, atau dibilang budak gitu. Zikir sampai budak banget gitu. Mana sih orang nggak seru banget gitu, apalah segala macam gitu. Enggak. Tapi tetap dengan interaksi itu hati kita diterusin, dan bahkan ada keistimewaan dari keistiqomahan orang-orang yang menjalankan ibadah apapun bentuknya, bahkan wirid atau zikir sekalipun, ketika kita menghentikan kegiatan ibadahnya karena sesuatu yang jauh lebih maslahat, maka kita akan tetap dihitung mengerjakan kebiasaan kita. Contoh, biasa saum Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, begitu masuk Ramadan bisa nggak saum Senin Kemis? Nggak bisa. Tetapi malaikat tetap menghitung dia sebagai orang yang saum Senin Kemis di bulan Ramadan. Masya Allah. Kita lagi zikir nih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu dihitung sampai bangunnya, itu zikirnya akan dihitung zikir sampai bangun. Baca Quran nih. Sampai bangun kita dihitung sebagai orang yang sedang membaca Al-Quran. Masya Allah. Sedekah pagi, sedekah pagi, sedekah pagi, sedekah pagi, sedekah pagi, sedekah pagi. Satu kali ada uzur sehingga nggak bisa sedekah pagi. Tetap dihitung sedekah pagi sama malaikat. Bahkan kita yang biasa menjaga wudhu, satu kali begitu lepas wudhu pada saat sholat, dan kita lupa bahwa kita sudah lepas wudhu, saking seringnya kita menjaga wudhu, dan sholatnya dianggap sah, nggak perlu diulang kalau lupa. Jangan sengaja ngelupa ya. Gitu Mas Amir. Terima kasih. Solonya wonten pundi Mas?
Kartosuro. Masya Allah, Solo Baru. Bukan Iya. sanes belakang Oh. Kopassus. Oh, belakang Kopassus. Aku dhisik arep kuliah nggone Mojosongo, Mas, nggone KAS. Dhisik rong Warsito dhisik aku. Nggih. Ya wis, salam keluarga. Mas. Nggih. Matur Amin nuwun. amin sebulan. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Baik, yang roaming Ustaz. tadi, Apa ada itu? yang roaming tadi pembahasannya tuh. Apa itu? Ada yang roaming tadi bahasanya mungkin. Oh. Menarik. Alhamdulillah, alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji di pagi ini nih membekas dalam hati Amin ya kita. Rabb. Amin ya Rabb. Banyak Amin ya Rabb. kebermanfaatan zikir ya, salah satu dengan istighfar, karena juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anfal ya, wa dzakir fa idza dzikra tanfa'ul mu'minin gitu ya. Ya. Zikir itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman, dan manfaatnya bisa kita rasakan tadi, Sahih. kisah-kisah yang disebutkan dalam kajian ini menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Ya. Seperti tadi Imam Ahmad ya, kisah Imam Ahmad, atau juga kayak seperti kisahnya Abdullah bin Amr bin As. Umar ya. Ya. Amr bin As itu ya enggak kisah betapa dia tidak punya amalan yang banyak, tapi hanya dia memaafkan ya. Masya Allah. Semua orang gitu yang menzaliminya menjadi sebuah amal bagi dia untuk menjadi ahli surga. Dan mudah-mudahan kebiasaan kita ikut majelis ta'lim di MKI tiap pagi gitu ya. Kalau kemudian ada uzur, ya tetap Allah mencatat, karena ini adalah kebiasaan. Setiap hari, setiap pagi kita ikut kajian gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal soleh yang. Jadi Mas Elo bisa bilang ini sama Dr. Vicky, kalau jamaah Majelis Keluarga Indonesia nggak masuk surga, kebangetan. Kebangetan. Dia pagi ngaji ya. Dan sambil ngaji juga bisa ini saja tungguan tadi, sambil ngaji dengerin Ustaz, sambil istighfar juga. Iya, gitu. Insyaallah. Ya, nih mulai jadi SOP nih katanya Ustaz, kalau dengan nih sambil dengar kajian sambil istighfar nih. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Ustadz Dodi ini juga kebaikan bagi beliau. Allah. Dan juga Allah SWT berikan hidayah kepada kita, berikan semangat kepada kita untuk terus belajar ilmu syar'i, insyaAllah. Amin, amin, Allahumma amin. Pamit undur diri, insyaAllah bergeser ke kajian ini dengan betul majlis ya. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aku luka lihat astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada beberapa tadi iklan yang juga disampaikan oleh admin ya tentang khitan. Insya Allah tanggal 4 November ada kegiatan khitan massal di rumah Zidan MKI ya, rumah khitan Zidan MKI di gak jauh dari Rubah Betawi Babe Haikal. Insya Allah mohon doanya untuk bisa mensukseskan acara ini dengan izin Allah ya. Tanggal 4 November, silakan datang, hadiri dan dukung kegiatan ini dengan infak yang terbaik ya. Mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh kita. Dan juga ada wakaf buku dari bukunya Tuan Guru Tadawur Al-Fatihah juga yang jadi wakaf. Mudah-mudahan ini wakaf buku yang kita sebarkan ke berbagai daerah ini juga menjadi sebuah amal soleh unggulan kita yang insya Allah akan kita nikmati kelak di akhirat. Dan juga hanya di akhirat juga semua kebaikan itu akan kita nikmati di dunia ini. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا
واجعله لنا حجة يا